katanya itu ada info. Ada satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 orang alim non itu salah itu salah. Menurut saya tidak semacam itu. Saya pribadi al asal huwal ilm, al hujjah huwal ilm. Dulu hafizahullah guru saya Syekh Said Foda ya ini. Beliau itu selalu mengatakan kepada saya, kita itu mesti mengikuti orang alim. Bukan mengikuti orang yang mempunyai nasab. Betul itu. Jadi nasab itu hanya murajjih. Jadi kalau ada orang alim, dua orang alim, sama-sama alimnya, tapi satunya nasabnya tinggi, keturunan Rasul, itu akan menjadi murajjih. Inti mesti mengikuti yang keturunan Rasul ini, atau keturunan yang mulia, daripada yang alim juga, tapi keturunannya tidak mulia. Karena itu, wallahu a'lam, diantara sebab terjihnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i kan daripada Bani Muttalib, kembali kepada Bani Muttalib, daripada 4 madhab, sebagian ulama yurajjih madhab Syafi'i daripada madhab Imam Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Ahmad bin Hambal, karena Imam Syafi'i keturunan orang mulia. Jadi yang namanya nasab itu murajjih, al asal huwal ilm. Nasab hanya sebagai penguat. Penguat saja. Tapi sebagai nomor penguat. 1 tetap ilm. Al hujjah walil ilm, walaysa lin nasab. Yani ini bisa dipertanggungjawabkan. Berarti kalau begitu, karena al ulama warasatul anbiya, yang mewariskan itu adalah ulama. Yani yang mewarisi anbiya itu adalah ulama. Ilmu itu nurun. Ilmu itu cahaya tapi tidak menurun. Ilmu tidak menurun, betul itu. Berarti Anda kiai, anak Anda tidak Anda ajari, dia akan menjadi pintar? Enggak kan? Yakni ilmu itu mesti bita'allum, tidak menurun. Saya yang makan, anak saya yang kenyang. Enggak ada semacam itu, enggak ada. Itu anggapan-anggapan yang salah itu anggapan-anggapan yang salah. Jadi maknanya seorang yakni ilmu adalah sesuatu yang paling mulia. Misalnya nih, satu orang alim non Habib ya, non Zuriyah, itu tetap lebih utama daripada 70 Habib tapi yang tidak alim. Secara apa ya? Secara mutakalimin memang semacam itu. Kalau kita melihat hujjatul syariah ya. Kita mesti mengikuti ulama. Dan habaib itu ada yang ulama dan ada yang bukan ulama. Untuk masalah mengikuti, kita mesti mengikuti apa namanya? Ulama. Tidak boleh kita mengikuti yang bukan ulama. Siapapun keturunan dia. Bukan hanya habaib saja, bukan hanya keturunan Rasul saja. Kan tetapi siapapun yang bukan ulama tidak boleh kita ikuti. Siapapun itu. Tapi kalau ada satu orang biasa alim, satu orang sayyid alim, kita mengikuti sayyid yang alim ini. Kenapa? Karena ini sebagai murajjih. Ini satu sayyid yang tidak alim. Ini satu orang yang bukan sayyid tapi alim. Kita tidak boleh mengikuti ini. Oh, kita mengikuti ini daripada keturunan Rasul. Tidak bisa semacam itu. Keturunan Rasul murajjih. Kita mesti menghormati dia karena nasabnya bersambung kepada Rasul. Maknanya jangan menyakiti dia. Jangan menyakiti dia. Tidak ada kewajiban mengikuti ya? Tidak ada kewajiban mengikuti. Tidak ada. Wallahu a'lam, sehingga saya paham tidak ada mengikuti itu. Misalnya ada khilaf banyak. Pendapat-pendapat ABC. Terus kemudian ini keturunan Rasul ngomong A begitu, yang ini orang alim ngomong B. Kita tidak ada kewajiban syariah wajib mengikuti pendapat yang keturunan Rasul. Kalau sama-sama alimnya keturunan Rasul alim, ini juga alim, sama-sama alimnya, dan Anda kategorinya orang awam. Jelas Anda wajib untuk mengikuti yang sayyid yang alim. Kenapa? Karena alim itu murajjih. Kalau sayyid itu murajjih. Kalau Anda bukan orang awam, Anda orang alim, Anda tidak wajib mengikuti yang A ataupun yang B. Anda boleh ijtihad sendiri, tidak ada masalah. Saya katakan dari awal, an-nasab murajjih walaysal asal. Itu adalah kata kunci di dalam masalah syariat.